Halo, nama saya Milenia, kelas E daerah. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS Manajemen Operasi 2, dosen Pak Ade Mursalin, SEMM. Soal pertama, studi kasus 1. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Jawab penyelesaian langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Paijo 50, Paijah 40, Wanto 50, dan Wanti 40. Dari penyelesaian di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu Paijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Paijah tugas memasak 45, Wanto tugas adonan 50, dan Wanti tugas mengemas 60. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215.000 per hari. Studi kasus 2. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Jawab penyelesaian 1. Menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, dan baris keempat 1150. Berdasarkan hasil di atas dapat ditarik kesimpulan, yaitu berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 4.300. Soal teori. 1. Apa peramalan itu? Jawab. Peramalan adalah proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah, khususnya menggunakan metode statistika. Soal 2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawab. Peramalan jangka panjang yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. Peramalan jangka menengah yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya, peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Peramalan jangka pendek yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya, peramalan dalam hubungan dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. 3. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawab. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi yaitu A. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. B. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan yang terjadi. C. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. D. Mengidentifikasi keunggulan komprehensif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. E. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. F. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. G. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategis akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. H. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Nomor 4. Jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Metode forecasting dibagi menjadi 2, yaitu peramalan secara kualitatif, maksudnya adalah peramalan yang menggunakan pendapat dan analisis yang deskriptif.
Peramalan kuantitatif yaitu peramalan yang berkaitan dengan hitungan matematis. 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu peramalan. 4. Memilih model-model peramalan. 5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. 6. Validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. 8. Implementasikan hasil-hasil peramalan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.